Ikaf Imba'di melanjutkan amalan Nabi Muhammad SAW. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Dalam riwayat Siti Aisyah ini bahwa Rasulullah itu i'tikaf di masjid selama 10 hari, ya, selama 10 hari, masuk pada tanggal 21 Ramadan, keluar tenggelamnya matahari saat 1 Syawal. Jadi i'tikafnya beliau itu bukan hanya pada saat malam hari, tapi di saat pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Artinya ya tinggal di masjid itu 10 hari. Dan itu kemudian dilanjut oleh para sahabat, termasuk istri-istri Nabi. Oleh karena itulah kalau ditanyakan apakah boleh seorang perempuan pada 10 akhir beriktikaf di masjid, boleh. Sebab istri-istri Rasulullah pun juga melakukan. Bahkan ketika di masa Rasulullah masih hidup, Nabi menggugai itu ya, membangunkan anak dan istri beliau itu untuk agar juga ikut i'tikaf. Bahkan syadda mi'zar, Nabi itu ketika sudah 10 akhir mengencangkan sarungnya. Itu bahasa kiasan, artinya semangatnya luar biasa. Karena di 10 akhir itu momentum untuk supaya dalam setahun Nabi mengosongkan hati dan pikiran untuk semata berzikir dan ibadah kepada Allah. Tidak berpikir lagi tentang bab dunia, ya, kesibukan duniawi, kesibukan kerja dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita sebagai umatnya mungkin ya dengan pekerjaan dan lain sebagainya, ya kalau disuruh i'tikaf 10 hari mungkin ya tidak mudah, ya, tidak mudah. Sehingga akhirnya memilih di malam hari. Di malam hari itu pun juga kita pilih-pilih ganjilnya saja. Tapi yang demikian itu masih mendingan, ya, daripada tidak sama sekali melakukan i'tikaf. Dan i'tikaf di masjid itu itba atau mengikuti keteladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Wa Ibnu Umar wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi, dari Ibnu Umar bahwasanya orang-orang lelaki di antara para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arau Lailatul Qadri fil manam, bidomil hamzah, dibaca dhamma hamzahnya berarti urau, diperlihatkan. Jadi para sahabat itu di zaman Nabi diperlihatkan tentang Lailatul Qadar fil manam di saat tidur. Ya, artinya seperti mimpi gitu ya. Fisab'il awakhir, turunnya Lailatul Qadar itu pada tanggal 7 akhir bulan Ramadan, berarti 27. Maka Rasulullah Muhammad SAW, maka ketika para sahabat itu konsultasi dengan Nabi, ya Rasul, kami, karena enggak satu orang saja, banyak orang, ya Rasul, kami telah melihat dalam mimpi kami bahwa Lailatul Qadar itu malam 27.
Maka jawaban Nabi, uyakum qad kawa ta'at ay tawafaqat fi sab'il awakhir. Diperlihatkannya mimpi-mimpi kalian, yaitu sesuai pada tanggal 7 akhir, maksudnya 27 Ramadan. Faman kana mutaharriya falyataharra fi syar'il awakhir. Maka barang siapa yang menginginkan mendapatkan Lailatul Qadar, maka bersemangatlah pada tanggal 27 atau 7 akhir bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini juga sahih, di mana riwayat Ibnu Umar menjelaskan para sahabat pada waktu itu diperlihatkan dalam mimpi bahwa datangnya Lailatul Qadar itu tanggal 27. Begitu disampaikan kepada Rasulullah, jawaban Nabi bahwa 27. diperlihatkannya dalam mimpi kalian tentang Lailatul Qadar itu, ya memang seperti itu. Maka ketika kalian menginginkan mendapatkan Lailatul Qadar, maka carilah pada malam 27 bulan Ramadan itu. Dalam hadis yang lain, iltamisuha, iltamisu itu berpatokkanlah kalian, berpeganglah kalian pada tanggal 7 akhir bulan Ramadan, yakni 27. Dalam hadis yang lain, riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi Lailatul Qadri. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bahwasanya Lailatul Qadar itu Lailatul Sab'i wa Ishrina. Jadi Lailatul Qadar itu malam 27. Rawahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud marfu'an, hadis marfu'. Jadi Muawiyah itu langsung mengatakan dari Nabi, dari Nabi bahwa Lailatul Qadar itu malam 27. Waqad ikhtalafa fi ta'yiniha al-arba'ina. Di dalam kitab Fathul Bari, kalau berbicara tentang mengenai Lailatul Qadar kapan turunnya, itu ada 40 pendapat yang berbeda. Jadi ada 40 pendapat yang berbeda. Di antaranya ada 10 akhir, ada yang ganjil, ada yang malam 23, 25, dan lain sebagainya. Tapi di dalam hadis yang diriwayatkan beberapa sahabat itu, kecenderungannya adalah malam 27. Ya. Bahkan ada hadis yang lain, ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, kapan turunnya Lailatul Qadar? Jawaban Nabi, yaitu di akhir 10 akhir bulan Ramadan. Iltamisuha fil asril awakhir. Jadi carilah pada tanggal 10 akhir. Kemudian kata sahabat, 10 akhir itu kan banyak ya Rasul. Tanggal 10, tanggal 20, tanggal 21, 22, 23. Maka kata Nabi, cari fil witri, di tanggal yang ganjil. Cari di tanggal yang ganjil. Nah, sahabat ini masih tidak puas. Kemudian tanya lagi, ganjil itu masih banyak ya Rasul. 21, 23, 25, 27, 29. Yang mana? Maka kata Nabi, carilah pada tanggal 27. Maka dengan hadis ini kita masih ada kesempatan ya. Malam 27 nanti pada hari Senin ya. Senin malam Selasa ya. Senin malam Selasa. Sesuai dengan
hadis Nabi yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, kecenderungannya itu adalah malam 27. Di mana yang disebut Lailatul Qadar, lain itu malam, Qadar itu ketetapan. Sebelum diciptakannya langit dan bumi, jauh sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah menentukan takdir kita itu sudah selama 50.000 tahun. Jadi sebelum 50.000 tahun diciptakan langit dan bumi, takdir kita sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz sana. Yang tahu tentang takdir kita, rezeki kita, jodoh kita, kapan mati, sehat dan sakit kita, bahagia dan celaka kita, itu semuanya ditulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun jauh sebelum diciptakannya langit dan bumi. Yang tahu siapa? Hanya Allah. Nabi tidak tahu, Rasul juga tidak mengerti, malaikat-malaikat Allah pun juga tidak tahu. Yang tahu tentang takdir diciptakannya oleh Allah terhadap makhluknya itu adalah 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nah, ketika Lailatul Qadar, tanazzalul malaikat war ruh, turunnya para malaikat yang ada di langit, di aras, bahkan juga dipimpin oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu biasanya turun membawakan wahyu untuk Rasulullah. Tapi walaupun Rasulullah tidak ada, mendatangi umatnya, kita semuanya didatangi oleh malaikat Jibril. Tentu malaikat itu turun bukan tidak ada tujuan. Justru atas izin Allah, perintah Allah membawa ampunan, rahmat, berkah dan lain sebagainya untuk umat Nabi Muhammad yang mau beribadah di bulan Ramadan ini, terutama satu malam yang istimewa yang itu disebut Lailatul Qadar. Ma'adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Khairum min alfi syahr. Itu lebih baik ibadah di dalamnya satu malam. Di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikalkulasi lebih baik dari usia 84 tahun. Kalau kita berzikir sekali, itu sama dengan berzikir selama 1000 bulan. Kalau kita bersedekah pada malam itu, misalnya memberi makan orang yang sahur dan lain sebagainya, maka sama dengan kita bersedekah selama lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita sholat kita nilainya lebih utama daripada sholat 1000 bulan, dan begitu seterusnya. Makanya kualitas orang dapat Lailatul Qadar itu berbeda-beda kualitasnya. Misalnya mungkin saja orang itu hanya sholat jamaah maghrib, jamaah isya, tarawih, witir, selesai tidur, ya berarti ya dapatnya ya seperti itu saja. Sholat maghrib 1000 bulan, isya 1000 bulan, tarawih, witir 1000 bulan. Atau kemungkinan ada yang karena sibuknya berbuka di rumah, maghrib gak jamaah, sehingga gak dapat nilai jamaah 1000 bulan. Nah, sedangkan ada orang yang sholat jamaah maghrib di masjid, sholat isya tarawih di masjid, lalu kemudian dilanjut malam hari i'tikaf, lalu kemudian sholat tasbih, sholat hajat, sholat ini itu dan sebagainya, berzikir, baca Quran. Ya tentu kedudukannya itu seperti baca Quran lebih baik dari 1000 bulan, sholat lebih baik daripada sholat tahajud 1000 bulan, zikir, i'tikaf lebih baik daripada 1000 bulan, dan begitu seterusnya. Jadi kualitasnya yang berbeda. Kalau dapat
Lailatul Qadar ya dapat sih. Dan Lailatul Qadar itu turunnya maghrib itu. Jadi ketika malam maghrib itu kan udah malam, ya udah dapat. Semua orang Islam yang sholat maghrib waktu itu ya seperti statusnya maghrib yang sebanyak lebih baik daripada 1000 bulan. Isya, terawih dan begitu seterusnya. Tapi kan kualitasnya berbeda-beda. Cuma ada yang maghrib tok, isya, terawih itu saja. Ada yang nambahin i'tikaf dan begitu seterusnya. Nah, ketika pada malam Lailatul Qadar itu turun malaikat, Allah menetapkan takdir manusia selama setahun. Jadi pada tahun itu ditetapkan matinya, sehat, sakitnya, bahagia, celakanya, rezekinya, jodohnya dan sebagainya. Dan saat itu mereka tahu. Jadi tahu dalam hal setahun itu. Jadi Lailatul Qadri malam ketetapan, di mana Allah itu menetapkan takdir. Misalnya kita semuanya itu dalam setahun itu mereka sudah tahu apakah mati, apa sakit, apa rezekinya banyak, berkurang dan lain sebagainya. Makanya perlunya kita untuk menggapai Lailatul Qadar itu memohon takdir yang baik saja yang diberikan kepada kita. Jadi mohon kepada Allah kebaikan-kebaikan. Sajane takdirku begini, bisa jadi Allah merubah karena doa seseorang itu dirubah yang kemudian lebih baik. Karena takdir itu ada takdir yang sifatnya tidak bisa dirubah, ada takdir yang di situ Allah berkehendak untuk bisa merubah karena kebaikan dan doa seseorang. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha salamun. Malam itu adalah malam sejahtera. Jadi malam itu adalah malam kebahagiaan, malam sejahtera. Sampai kapan? Matla'il fajr, sampai subuh. Nah ini kan sudah subuh ya, sudah subuh. Maka malaikatnya sudah kembali semuanya. Pintu Lailatul Qadar sudah ditutup. Ya, pintu Lailatul Qadar sudah ditutup. Jadi batasnya itu filail, malam itu yang maghrib. Sampai kapan? Matla'il fajr, sampai subuh. Begitu sudah subuh, ada subuh, malaikatnya sudah kembali semua. Ibarat pasar, ibarat bazar itu, bazarnya sudah tutup. Tidak ada yang jualan lagi sudah. Malaikatnya sudah kembali ke tempatnya masing-masing dan Lailatul Qadar sudah ditutup. Nah oleh karena itulah orang yang dapat Lailatul Qadar itu ada beberapa ciri, ada tanda. Ya. Tandanya satu, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu merasa ibadah itu nikmat dan indah. Ya. Jadi ibadah itu merasa nikmat dan indah, tidak terasa lelah, tidak terasa beban dan lain sebagainya. Yang kedua, ketakwaan dan imannya semakin kuat. Ya, lebih baik amalnya dari yang kemarin-kemarin. Kemudian yang ketiga, tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi dalam sebuah hadis itu, bahwa orang itu semakin istiqomah, ya. Orang itu semakin istiqomah, semakin semangat, semakin seperti kalau kita melihat orang umroh atau haji itu semangatnya kan luar biasa. Mau ke masjid saja subuh jam 2 sudah berangkat, zuhur jam 10 sudah berangkat, maghrib isya tidak pulang, ditunggu di masjid berjamaah. Ya seperti itu gambarannya. Mengapa orang haji umroh itu semangat? Ya karena merasa mereka dipanggil oleh Allah, tamu Allah, ya, menjadi tamu Allah. Apalagi kemudian
meninggalkan segala kesibukan duniawiya dalam hati dan benak mereka, ibadah. Demikian pula orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ciri-cirinya seperti itu. Ya, ciri-cirinya seperti itu, semangatnya luar biasa, tidak melihat di mana dia berada, tidak harus di Mekah atau di Madinah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, dari Siti Aisyah itu bertanya, ya Rasul, ketika aku i'tikaf, apa yang aku baca dalam rangka untuk menggapai Lailatul Qadar itu? Qala Rasulullah, quli, bacalah hai Aisyah, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi bacalah sebanyak-banyaknya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf dan menyukai ampunan, maka ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Kalau dibaca bareng ya fa'fu anna, kalau dibaca sendirian ya fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Biasanya kalau di beberapa masjid itu ditambahi karim, Allahumma innaka afun karim. Itu tambahan. Hadisnya itu yang asli innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, tidak ada karimnya. Ya, sama dengan bacaan doa iftitah itu, wajah itu wajah iya, tidak ada, ini itu tidak ada, itu tambahan. Termasuk Sayyidina, tambahan para ulama ya. Kalau hadisnya aslinya itu ya gak ada karimnya. Wasahhahu Tirmidzi wal Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim. Jadi itu salah satu amalan yang hendaknya kita baca ketika i'tikaf. Jadi bisa sholat, bisa berzikir, bisa baca Quran, bahkan kalau bisa menghatamkan pada 10 akhir itu kan, punya target 10 akhir hatam Al-Quran gitu. Nah, yang paling utama zikir yang dibaca saat i'tikaf dalam rangka menggapai Lailatul Qadar itu berupa istighfar. Ya, istighfarnya yang tadi, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berapa kali? Ya sebanyak-banyaknya. Atau digabung, ditambahi dengan zikir-zikir yang lain seperti istighosah atau apa, ya tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi jangan tinggalkan bacaan yang diperintahkan Nabi kepada Siti Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni.